السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana sampai pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam perkara al-haq. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, kecil maupun besar, kejadian batin maupun kejadian yang zahir, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini pun keyakinan kita, bahwa perkara-perkara ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku bahwa mampu untuk mengetahui perkara-perkara ghaib, apapun namanya, apapun istilahnya, kalau dukun, ya, kalau dulu namanya arraf, kahin, kemudian kalau sekarang pun berubah namanya seperti orang mengenal paranormal, dukun, patiro kanja, patiro deceng. Nah, apapun namanya, paranormal, patiro kanja, patiro deceng, apapun namanya, yang mengaku mereka adalah orang-orang, mereka mengaku bahwa mereka mampu mengetahui perkara-perkara gaib, maka wajib kita mengingkarinya. Karena Allah menyatakan wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Jadi kalau berbicara perkara gaib, cukup rujukan kita, kembalinya kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi Allah pun, walakin yajtabi min rusulihi man yasha, Allah membukakan dari rasul-rasul Allah yang Allah kehendaki. Jadi cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam Sunnah. Ada ancaman orang-orang yang mendatangi paranormal, mendatangi para dukun, ahli-ahli nujum. Naam, arraf, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Man ata arrafan, mendatangi saja, man ata arrafan, la tuqbal salat 40 yawman. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Datang saja ini, Pak. Belum bertanya, belum percaya. Kalau dia sampai bertanya kemudian percaya, man ata arrafan aw kahinan, fasa'alahu fasaddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, paranormal, patiro kanja, patiro decen, nah, apapun namanya, kalau mengaku mengetahui perkara gaib, kemudian dia bertanya dan dia mempercayainya, maka dia telah mengkafiri apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang Al-Quran. Telah mengkafiri Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam ayat ini, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ini akhwan fillah, dan ini wal-iyadzu billah sekarang yang merajalela. Wal-iyadzu billah, ini sekarang yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Baik. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan apa-apa yang jatuh berguguran daripada dedaunan kecuali Allah mengetahuinya. Hatta dedaunan yang jatuh. Wala habbatin fi zulumatil ard, tidak ada biji-bijian di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak ada tempat yang basah, wala tempat kering, wala yabisin, tidak ada tempat yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang jelas. Ini fi lauhin.
Tidak ada tempat setetes pun yang basah, tidak ada sedikit pun tempat yang kering kecuali telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz dalam kitab yang jelas. Nah, artinya kita sudah memegang dua poin, bahwa kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan dalil jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran 2 ayat yang tadi, dari Sunnah seperti Allah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah menyatakan, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Wa qala 'arsyu wa 'arsyu 'alal ma'." Allah telah mencatat takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Dan adalah arsy Allah itu di atas langit. Dalilnya jelas. Artinya begini, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dalil itu sudah jelas, telah nyata, maka kita pegangi. Kita pegangi dulu. Kita pegangi itu sebagai prinsip keyakinan. Diterima akal atau tidak diterima akal? Ketika tadi malam sudah kita jelaskan, ketika ada pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal, maka yang didahulukan adalah dalil. Akal dibuang. Ini karena kemampuan nalar seseorang, kemampuan berpikir seseorang itu terbatas. Akal kita ini punya batasan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengimani masyiatullah, bahwa Allah berkehendak. Bahwa Allah berkehendak. Wa anna ammatan fi kulli syai', dan ini mencakup segala sesuatu. Tama wajada fa mawjud, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan maka akan ada. Wa ma 'ada ma'dum, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan maka tidak akan ada. Ini baik perkara kecil, besar, zahir, batin, di langit maupun di bumi ini, semuanya yang ada tidak akan pernah ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kehendak Allah. Baik perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluk, keinginan-keinginan makhluk, semuanya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kalau ada orang menyatakan kalau semua ini adalah kehendak Allah, kalau begitu kalau ada orang mencuri, apakah kita mau mengatakan bahwa yang mencuri adalah Allah? Kalau begitu apakah kita mau mengatakan bahwa kalau semua ini adalah kehendak Allah, maka semua perbuatan kita adalah perbuatan Allah? Maka orang yang salah dalam memahami ini, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Orang yang salah memahami tentang takdir ini, maka pada akhirnya nanti dia akan mengaku hululiyah, menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan makhluknya. Mereka akan menganggap bahwa semua perbuatan dia adalah perbuatan Allah. Tidak ada tatanan syariah bagi dia, tidak ada lagi amalan-amalan syariah bagi dia. InsyaAllah nanti akan kita jawab. Baik. Kemudian yang keempat, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dua perkara terakhir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Al-Qur'an. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak mengambil seorang anak dan tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaan. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian ketahui. Jadi ilmu kita pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa yaf'alullahu ma yasha." Allah berkehendak melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini pun menunjukkan bahwa perbuatan Allah adalah kehendak Allah sendiri.
Naam. Ayat yang lain Allah menyatakan, liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi yang berkehendak dari kalian untuk istiqamah, untuk lurus. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak, Allah rabbul alamin. Berarti kehendak kita pun adalah masyiatullah, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim, seandainya Allah berkehendak maka akan saling berperang orang-orang setelah mereka. Apakah kemudian setelah kita meyakini empat tadi, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah telah mencatat semua takdir makhluk tanpa kecuali, kemudian Allah memiliki kehendak bahwa semua yang ada adalah karena kehendak Allah, baik kecil besar, perbuatan, perkataan, sampai kehendak-kehendak makhluknya adalah kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian kita pasrah. Nah, tidak perlu berbuat, nunggu saja sampai datang takdir ketetapan Allah sendiri. Apakah tidak kita mengambil sebab-sebab? Ikhwani fillah azakumullah, keyakinan terhadap takdir la yunafil asbab, tidaklah menafikan sebab-sebab, baik sebab-sebab itu adalah asbabul qadariyah atau asbabul syar'iyyah, sebab-sebab qadariyah atau sebab-sebab syar'iyyah. Yang dimaksud dengan sebab-sebab qadariyah, kalau mau makan, kalau mau perutmu kenyang, tentu makan. Ya. Kalau mau hausmu hilang, bagaimana? Minum. Kalau mau uang, mau rezeki, bagaimana? Berusaha mencari nafkah. Itu namanya asbabul qadariyah. Juga sama halnya kalau dalam perkara dunia ini saja, dalam perkara dunia seperti ini saja, orang tidak mengingkarinya. Orang tidak mengingkarinya. Kalau mau makan, kalau mau perut kenyang, kalau mau haus hilang, makan, minum. Kalau mau memiliki apa rezeki, cari, berusaha. Orang tidak mengingkarinya. Namun kenapa dalam perkara syariah orang mau ke surga tapi tidak mau sebab? Ini seperti tadi, orang yang sudah menganggap dirinya hululiyah, menyatu dengan Allah, mereka menganggap bahwa sudah terlepas dari syariah. Kamu tu syariat kulitnya di ikatan ni hakikatna asinna. Nah, apa toh asinna pun natena kulitna. Nah, ya. Tayyib. Karena mereka mengaku meyakini bahwa semua perbuatan dia adalah perbuatan Allah. Semua keinginan dia adalah keinginan Allah. Pertama, orang ini tidak mengenal agamanya dengan benar. Ya, dia bodoh, kemudian berani mengambil kesimpulan tanpa dasar ilmu, atau imma dia punya penyakit di dalam hatinya. Nah, kemudian sifat yang lainnya, dia tidak jujur dan dia tidak adil. Kenapa kita katakan tidak adil? Kenapa dalam perkara asbabus syar'iyyah mereka nafikan? Kalau mau ke surga, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, itu asbabus syar'iyyah. Mereka nafikan, mereka tolak. Tapi kalau dalam perkara makan, kenapa kok mereka makan?
Kalau mereka mengaku seperti itu, ya sudahlah, kamu tunggu diam di sini. Kalau kamu lapar, sudah jangan makan. Kalau kamu haus, jangan minum. Tunggu saja takdirmu, kamu kenyang sendiri, hausmu hilang sendiri. Kenapa tidak berbuat seperti itu? Kenapa tidak berbuat seperti itu? Kalau dia mengandalkan itu tadi, keyakinannya yang salah seperti itu. Tunggu saja takdirmu seperti itu. Nanti kalau Allah berkehendak kenyangnya, nanti akan kenyang sendiri. Tentu dia akan tolak. Ketika dia di dalam kamar sendirian, dia mau makan, pasti dia akan keluar mencari makanan. Ketika dia kehausan, dia pasti akan keluar minta air minum. Kenapa dia tidak saja menunggu saja, dia kenyang sendiri. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tunggu saja sampai kenyang sendiri. Apa begitu? Mereka tidak akan pernah mau. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan. Di mana Allah menetapkan, menjadikan asbaban, sebab-sebab. Fa innal asbaba min qadarillah. Dan sebab itu sendiri termasuk takdir Allah. Mau perutmu kenyang, sebabnya makan. Ini takdir sudah. Sebab. Wa rabatul musabbabat bi asbabih, dan mengikat sebab akibat. Baik. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah Allah, dan hikmah ini termasuk sifat Allah yang telah Allah tetapkan buat dirinya. Allah menyatakan satu bukti di dalam Al-Quran. Satu bukti di dalam Al-Quran bahwa Allah menetapkan asbabul qadariyah. Ada sebab-sebab alam. Ada sebab-sebab alam. Allahu alladhi yursilur riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'alu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Allah yang mengirimkan angin, kemudian menghembuskan, menggiring awan, kemudian membentangkannya di langit sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian Allah menjadikannya tebal, kemudian kamu melihat dari sela-sela awan tersebut keluar air hujan. Kita sudah tahu, kita semua insyaallah sudah pelajari proses terjadinya air hujan. Hah? Bagaimana? Ini adik-adik saya ini sudah pelajari proses terjadinya hujan. yakni hembusan air, kemudian uap-uap airnya ikut sampai ke atas menjadi awan, kemudian pada akhirnya menjadi air hujan. Ada sebab yang mendahulunya. Ada sebab yang mendahulunya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Fanzur ila athari rahmatillah." Lihatlah kepada athar rahmat Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Bagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering, kerontang, tanpa tumbuh-tumbuhan. Dengan cara Allah menurunkan air hujan. Ketika air hujan turun, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan menjadi menghijau tanah yang gersang tersebut. Ada proses sebab sebelumnya. Ada sebab. Berarti di dalam agama kita ada sebab qadariyah. Sekarang dalam perkara syariah pun sama. Dalam perkara syariah pun sama. Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang Allah akan menunjuki dengannya orang yang mengikuti keridhaan Allah ke jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi, dengan izin Allah.
wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Mau selamat? Mau selamat? Mau surga? Mau surga? Mau selamat? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini sebabnya. Sebabnya Allah menurunkan nur, cahaya dan kitab yang jelas, Al-Quranul Karim. Allah mengutus para rasulnya, Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat, mau surga, ikuti hidayah Allah, ikuti petunjuk Allah. Nah, ini ya ikhwan. Mau keluar dari kegelapan, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah perintahkan salat, salat. Kenapa kamu tidak mau salat? Kalau Allah perintahkan puasa, puasa. Kenapa kamu tidak mau puasa? Sementara kamu mengharapkan selamat, sementara kamu mengharapkan surga. Kenapa jalan menuju surga yang Allah jelaskan itu? Ini jalan menuju surga sangat jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu jelas. Naam taraktukum ala mithlil bayda. Aku meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariya, yangnya la yazigu anha illa huwa halikun. Tidak tergelincir daripadanya kecuali dia akan binasa. Kenapa kalian tidak mau mengambil hidayah itu? Nah, disinilah letak ketidakadilan dan tidak jujurnya orang-orang tarekat sufiyah yang sudah mengaku tingkatan mereka pada tingkatan ma'rifat, tingkatan hululiyah, bisa menyatu dengan Allah. Kemudian mereka mengatakan bisa berlepas dari syariah ketetapan Allah. Nah, jadi kalau orang mereka yang mengaku bisa menyatu dengan Allah, bisa terlepas dari syariah karena mengambil contoh Nabi Khidir ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, rupanya orang ini salah hidup. Seharusnya hidupnya zamannya Nabi Musa itu. Ya. Seharusnya hidupnya zamannya Nabi Musa, hidupnya kok sekarang. Nah, dan ini syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Di mana syar'u man qablana itu? Kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka ditolak. Bertentangan dengan As-Sunnah, maka ditolak. Ini ya ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ya, maka terhadap keimanan ini, keimanan terhadap takdir tidak bisa diingkari. Bahwa Allah telah menetapkan takdir kita masing-masing. Dan hikmah Allah ketika kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir, apakah kemudian kita tawakal saja, pasrah saja, menunggu nasib, menunggu datangnya turunnya turunnya emas dari langit dan seterusnya. Ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dijelaskan. Ma minkum min ahad, dalam sahihain Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah dari seorang pun dari kalangan kalian kecuali telah dicatat baginya tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Kita ini semuanya sudah punya tempat duduk di neraka dan di surga. Kemudian berkata, ya Allah, ana takil ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, apakah kita ini pasrah saja atas catatan amalan kita, atas catatan takdir kita, dan kita meninggalkan berbuat? Rasulullah menyatakan, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian karena sesungguhnya semuanya dipermudah. Bagaimana Allah mempermudah kita? Subhanallah, hikmah betul Allah. Betul Allah telah mencatat takdir kita, telah menetapkan takdir kita. Siapa yang sengsara, siapa yang akan berbahagia, siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Tetapi hikmah Allah, bijaksana Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul
Allah menurunkan kitab-kitabnya, menjelaskan kepada kita mana jalan menuju surga, mana perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, mana perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah, yang itu adalah subul salam, jalan menuju keselamatan, mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk memilih jalan yang kita inginkan. Ini air minum, Pak. Ini air minum. Allah memberikan kemampuan kepada kita mau minum atau tidak mau minum. Ya. Allah berikan kemampuan itu kepada kita. Saya mau minum, saya minum. Iya. Saya tidak mau minum, saya tidak minum. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih perbuatan. Mau sholat, tidak mau sholat, kita punya kemampuan untuk mendirikan sholat dan punya kemampuan untuk meninggalkan sholat. Nah, ini akhwani fillah. Mau meninggalkan maksiat atau tidak mau meninggalkan maksiat, Allah memberikan kemampuan kepada kita. Bahkan jauh lebih mudah untuk tidak berbuat maksiat. Kalau mengamalkan perbuatan-perbuatan perintah, kita harus bekerja, kita harus berbuat. Sholat, ambil air wudu, kemudian ke masjid, kemudian sholat. Tapi kalau maksiat, cukup tidak berbuat saja, kamu tidak berbuat maksiat. 6. Allah berikan kemampuan untuk memilih perbuatan mana. Sementara di hadapan kita, jalan itu sangat jelas. Orang-orang yang mengaku tidak mengetahui, pasrah terhadap catatan takdirnya. Pasrah terhadap catatan takdirnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, kenapa kok dia minta air minum? Kenapa tidak menunggu saja dia hausnya hilang sendiri? Kemudian mengaku bahwa saya belum dapatkan hidayah, katanya dia belum mau sholat. Nantilah kalau mau sholat baru saya dapat hidayah, baru saya sholat. Saya belum dapat hidayah ini, jadi saya belum bisa meninggalkan ini minuman keras. Belum dapat hidayah, maka saya belum mau belajar. Nah, ya. Baik, kita tanya sekarang, Pak. Minuman keras ini haram atau halal, Pak? Saya tahu itu adalah haram. Berarti Bapak sudah dapat hidayah. Tinggal mengamalkan mau atau tidak mengamalkan hidayah ini. Begitu, Pak, sholat itu perintah Allah atau tidak diperintahkan oleh Allah? Saya tahu bahwa sholat itu adalah perintah Allah, wajib. Berarti Bapak sudah mendapatkan hidayah itu, tinggal diamalkan hidayah itu. Maka kalau Allah mengadab orang-orang yang zalim, yang tidak mentaati perintah Allah, Allah tidak zalim. Allah sama sekali tidak zalim. Orang itu sendiri yang menzalimi dirinya, karena Allah sudah berikan kemampuan dan Allah sudah menjelaskan jalan keselamatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Allah menjelaskan kalau kamu tidak mau, maka ini jalan menuju neraka dan kamu akan neraka, dan Allah sudah jelaskan itu. Kalau kamu masuk neraka berarti kamu sendiri yang pilih jalan mau ke neraka. Ini ya ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tayyib. Ini ya. Masih panjang sebenarnya pembahasan tentang takdir ini. Tentang takdir. Maka ya ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita pun mengimani perkara-perkara gaib yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah, seperti adanya arsy, adanya kursi, surga, neraka, kenikmatan di kuburan dan azab kubur, adanya sirat, adanya mizan, timbangan, dan yang lain sebagainya. Artinya perlu dipelajari, Pak. Agama ini perlu dipelajari. Nah, agama ini harus dipelajari, tidak bisa tidak. Jangan menunggu wangsit, wahyu. Oh, tanpa belajar saya bisa mendapatkan ilmu. Mbahmu bisa belajar tanpa belajar, bisa dapat ilmu tanpa belajar. Nah,
Ya karena ada orang yang seperti ini prinsipnya, walaupun tanpa belajar, belajar itu bikin capek, bikin repot, bikin habis waktu. Nah, ya, bikin habis umur. Nanti kita ini sudah tua, sementara kita juga mau berdakwah ini, maka kita berdakwah saja berani. Nah, kemudian kalau ada permasalahan, tutup mata, tunggu bayangan-bayangan, kemudian berfatwa. Ini caranya orang sufi. Caranya orang sufi. Ini ya ikhwan fillah, sementara kita tidak berani berfatwa, tidak berani mengambil mengambil kesimpulan hukum kecuali ada dasar ilmu yang jelas. Ini ya ikhwan fillah, azakumullah. Kemudian kita yang ke-11, al-iman bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, dan yang selain mereka pada hari kiamat, sebagaimana dalam dalil-dalil yang jelas. Kemudian di akhirat nanti seorang mukmin mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah di dalam surga maupun di mahsyar, dan ini adalah hak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat, Pak. Jadi nanti di akhirat itu kita mampu melihat Allah. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima wahyu min wara'i hijab, dari balik tabir ketimbukan Isra. Nabi Allah Musa adalah seorang rasul, manusia pilihan, ketika meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Falamma tajalla kharral jabal. Tatkala Nabi Musa menoleh, gunung menjadi bergetar hancur, sampai pingsan Nabi Musa. Tidak mampu. Inilah keyakinan kita melihat Allah itu nanti di mahsyar dan di dalam surga Allah. Jadi kalau ada orang yang mampu melihat Allah, ini keyakinan batin. Seperti ada orang sholat itu mengatakan, apa istilahnya orang begitu? Maka daru tu'nu maloteng ulunnu. Nah, kodek panu itu kuan maka tu sumpah janu tu. Hitang jidatmu, apa kak daru kelantu nu, puna tenak panu sini kikarainu, dan apa angga nanti sumpah janu. Makanya kalau dia sholat, salah, belum, sampai daptobi, yang gampang itu. La haula wala. Sesuatu yang pernah kita lihat. Kalau sesuatu yang tidak pernah kita lihat, mampukah kita membayangkannya? Mampukah kita melihatnya? Tidak pernah. Makanya caranya orang-orang tarekat sufiyah, pimpinan-pimpinan mereka, mursyid mereka, untuk mengelabui kaum muslimin dengan cara cukup kamu membayangkan wajah mursyidmu. Jadi mereka menyuruh anggota tarekat mereka itu bayangkan gurunya. Kalau bayangkan gurunya berarti sama dengan membayangkan Allah, karena gurunya dianggap sebagai menyatu dengan Allah. Itu ya ikhwan fillah. Ini bahayanya tarekat sufiyah. Lebih bejat daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Lebih bejat. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi hanya menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani hanya menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasirul masih ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah, berkata orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Tidak sampai menyatakan bahwa Isa adalah Allah, Uzair adalah Allah. Tapi kalau orang-orang tarekat sufiyah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, Allah adalah dirinya, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. La haula wa la quwwata illa billah. Ini ya ikhwan fillah, asakumullah, bejat. Lebih bejat dari Yahudi dan Nasrani. Sudah cukup sudah kita mencontoh Rasulullah. Kenapa sih mau repot-repot? Cukup sudah kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita cara kita sholat seperti di dalam hadis musii'us salatu. Rasulullah memperinci asbigil wudu, sempurnakan wudu, wastaqbilil qiblah, menghadaplah kiblat, kemudian kabbir, bertakbirlah, cukup. Kalau sudah selesai rukun-rukunnya terpenuhi, kewajiban-kewajiban terpenuhi, sudah selesai, sah salatmu.
Ini ikhwani fiddin, tidak usah membayangkan macam-macam. Ya, taib. Kemudian, waman angkaraha au awwala fa huwa za'ir dhal. Siapa yang mengingkarinya atau menakwilkan, maka dia adalah dhal, sesat. Wa hiya la intafa ala ahadin min ad-dunya, dan melihat Allah tidak akan terjadi kepada seseorang di dunia ini. Jadi ru'yah, melihat Allah tidak akan pernah terjadi bagi seseorang di dunia ini. Selanjutnya, karamatul awliya was salihin haq. Kemuliaan karamah-karamah yang Allah berikan kepada awliya Allah dan orang-orang saleh adalah hak. Karamah awliya, sekali lagi awliya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita semua di sini sudah orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang bertakwa kepada Allah, kita semua adalah awliya Allah. Tidak perlu harus ada kanehan-kanehan. Karena orang-orang terkadang orang menganggap nanti aulia Allah kalau sudah punya keanehan, bisa terbang sana kemari, bisa sholat di atas air. Nah, bisa sholat di atas air? Bisa? Alhamdulillah saya bisa. Kemarin waktu ke Surabaya naik kapal, sholat di atas kapal, sholat di atas air. Katanya sholat harus kalau sudah bisa sholat di atas pelepah daun-daun pisang baru wali. Nah, suki kiro nampak lapar nampak sembahyang surat yang ngana. Nah, ini ya ikhwani fillah azakumullah. Kalau dengan cara harus seperti itu, baru dikatakan aulia Allah. Berapa banyak nabi-nabi Allah yang terbunuh? Rasulullah pecah giginya dalam berperang berdarah. Ya. Abu Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib terbunuh. Apakah kemudian mereka tidak dianggap sebagai aulia Allah karena terbunuh tidak kebal? La wallahi. Jadi ukuran adalah ukuran aulia Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Naam. Wa laisa kullu amrin khariqin lil 'adah karamah. Bukanlah segala sesuatu yang di luar kebiasaan itu adalah karamah. Jadi karena banyak orang yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan, nah, lihat dulu, jangan-jangan itu adalah sihir. Kemudian kamu menganggap adalah karamah. Ini bal qad yakun istidraj. Terkadang itu adalah istidraj, pancingan. Dan hati-hati Pak, hati-hati terhadap sihir ini. Walaupun sorbannya 7 kali putaran di atas kepalanya, komisnya diseret, kumisnya lebat sampai ke pusar, bacaan Al-Qur'annya lebih fasih dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda dia mendapatkan khawariqul ada ini, luar biasa ini dengan cara-cara yang tidak syariatkan, yakinlah bukan itu adalah karamah. Ya, seperti ada orang yang mengaku, wah sorban masya Allah, seperti syekh, seperti kiai, menyatakan saya bisa mengetahui perkara gaib, bisa begini dan begitu dan sebagainya. Ini adalah batil. Tidak boleh katakan bahwa itu adalah karamah. Syarat-syaratnya, walaupun yang dibacakan bahwa ini ayat Al-Quran saya baca, saya amalkan bacaan Al-Quran, saya amalkan ini adalah hadis, salawat-salawat. Walaupun seperti itu ya ikhwani fiddin, kalau dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, maka kita harus tahu bahwa itu bukan karamah. Ini adalah asar syaitan, adalah asar dari syaitan. Nah, ini ikhwani fiddin, dan orang-orang beriman semuanya kulluhum awliya'ur rahman, semuanya adalah awliya'ur rahman. Wa kullu mu'minin fihi minal wilayah biqadri imani. Setiap orang beriman punya kadar kewalian, waliullah tergantung kadar keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada asyara 10 menit mungkin sebelum kita tutup, 1-2 pertanyaan. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Rahimah mendatangi ahli nujum, paranormal, ahli nujum, terserah, yang penting mengaku mengetahui perkara gaib.
bahkan bisa menjadi sesuatu yang diminta, diharapkan kalau kita mendatangi paranormal itu, kemudian dalam rangka untuk membongkar kedustaannya. Nah, contoh, saya punya emas kuparikoci kan, saya masukkan di kantong. Kemudian saya panggil orang-orang berkumpul. Nah, kemudian saya tanya, Pak, saya sudah lihat di mana emas saya. Nah, kalau dia menyatakan, oh, negeri timur, nah, timur ambalanui, oh, itu ada di sini, ada di situ. Maka kita keluarkan emas itu. Bapak dusta, pendusta, kedzab, ini ada di kantong saya. Untuk kita terangkan kepada kaum muslimin bahwa si fulan ini pendusta. Nah, membongkar kedustaan dia dalam rangka seperti ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin bisa saja. Bisa seperti itu. Bukan dalam rangka apa? Untuk membongkar kedustaan dia. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Seperti juga yang dilakukan oleh Jundub ibnu Junadah. Ketika melihat ada seorang tukang sihir yang memamerkan ilmunya, bisa keluar masuk ke dalam seekor sapi. Nah, bisa masuk ke mulutnya sapi, keluar lagi. Allah. Akhirnya Jundub ibnu Junadah pulang ke rumahnya mengambil pedangnya. Begitu masuk tuduhnya tukang sihirnya masuk ke mulut sapi, dipenggal sapi itu terbelah dua. Tidak keluar lagi tukang sihirnya. Kemudian menyatakan seandainya dia benar, coba dia menghidupkan dirinya sendiri. Ini ya ikhwan fillah azakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang ilmu syariah ini, mendidik mereka, mengajarkan salat dengan benar, mengajarkan puasa yang benar, ibadah-ibadah haji yang lainnya. Dan perintah Allah sendiri bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Nah, jadi pertama hukum talabul ilmu sendiri itu adalah hukum yang wajib bagi kita untuk mencari ilmu. Kalau perkara itu adalah perkara yang wajib, maka hukumnya wajib kita pelajari. Kemudian dalam perkara dakwah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Siapa yang dikirim oleh Rasulullah untuk keluar berdakwah? Mu'adz ibn Jabal. Para sahabat yang alim, para ulama dari kalangan para sahabat yang dalam ilmunya yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, supaya jangan sampai al-qawlu ala Allah bighairi ilm, berkata atas Allah tanpa dasar ilmu, yang pada akhirnya dhallu adhal, sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian juga seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, "Ay sama'in tudhilluni wa ay ardin tuqalliduni idza qultu ana bi kitabillah bighairi ilm." Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang aku bisa berpijak kalau aku berkata di dalam kitab Allah tanpa dasar ilmu. Nah, ini ya ikhwani fillah azakumullah. Maka kalau ada orang yang mau keluar mengajak seseorang, subhanallah, mengajak orang salat itu bagus. Nah, ya. Siapa yang bilang tidak bagus? Nah, tapi jangan sampai di situ saja. Belajar bagaimana mengajak orang
yang sesuai dengan syariah. Bagaimana mengajar orang sampai ketika diajak ke masjid berjamaah, bagaimana dia tahu cara sholat dengan benar, bagaimana dia mengajarkan orang sholat dengan benar. Jangan sampai dia mengajak orang sholatnya untuk sholat, dia sholatnya salah-salah. Akhirnya yang diajak melihat dia sholatnya, oh sholatnya yang begitu, ya akhirnya dia mencontoh salah cara sholat yang salah. Nah, akhirnya menyesatkan. Nah, dia mengajak orang kepada kebaikan, tapi tidak mengenal mana kebaikan, mana kejahatan. Ustadz pituju wali-wali. Nah, istilahnya Ustadz pituju wali-wali. Diundang ini hadir, diundang di acara bid'ah, oke, diundang acara khurafat, acara-acara syirik, ayo. Tidak punya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Akhirnya umat ini mengambil contoh-contoh. Oh boleh ya, karena dia itu mubalik. Nah, ini ya ikhwan fillah. Ini makanya fatwa-fatwa para ulama menyatakan bahwa dakwah adalah perkara yang tauqifiyah, wajib berdasarkan dalil. Tidak boleh sembarangan orang. Tidak boleh sembarangan orang. Nah, ini ya ikhwan fillah. Dan kita belajar bukan untuk apa-apa. Kita mengajak bukan untuk apa-apa. Keselamatan diri kita dan keselamatan buat orang lain. Nah, jadi kalau kita mengajak orang belajar, kita mau belajar, wallahi itu untuk keselamatan kita. Nah, sebagaimana para sahabat didikan Rasulullah SAW pun belajar. Kenapa kita tidak mau belajar? Nah, dan cukuplah kita mencontoh Rasulullah SAW. Cukup sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Artinya tidak ada satupun tempat yang basah, tidak ada satupun tempat yang kering, tidak ada tidak ada dedaunan yang turun, yang jatuh ke bumi, tidak ada biji-bijian pun yang di dalam kegelapan malam, kegelapan bumi ini, kecuali Allah mengetahuinya. Nah, dan itu semuanya fi kitabim mubin, ada dalam kitab yang nyata, yang jelas. Kalau kita mengatakan hikmahnya apa, tentunya hikmah yang kita ambil bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan semua segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Nah, kalau ada kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah. Dan kita nanti melanjutkan ba'da maghrib oleh Ustaz Azhari untuk belajar. Ya, kita belajar agama ini untuk mendalami agama ini dengan benar, untuk menyelamatkan diri kita, dan ini yang paling utama bagi kita untuk thalabul ilm. Jadi kita ajak umat kepada ilmu, kita memanggil umat kepada ilmu, mengajarkan umat di atas ilmu. Subhanallah, ini yang kita harapkan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, untuk mereka digerakkan untuk mempelajari agama ini, dan setelah mereka mempelajari agama ini, mereka mau mendakwahkan ini, maka tingkatan-tingkatannya itu dulu harus berilmu. Kemudian setelah dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Kemudian dia mendakwahkan ilmunya. Kemudian dia bersabar di atas dakwah. Jadi yang didakwahkan adalah ilmu, yang diamalkan adalah ilmu. Bukan apa-apa, bukan hanya rekayasa, bukan hanya khayalan-khayalan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.